dipimpin oleh Al-Mukarram wal Mukhtaram Sahibul Fadilah Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Allahumma sholli ala Muhammad bil barakah wal karam Abdul Qadir wali Allah bi syafaat Nabi Muhammad bi'idznillah waridallah bil barakah wal karamah Syabul Qadir waliyullah bi syafaat Nabi Muhammad bi'idznillah waridallah bil barakah wal karamah Syabul Qadir waliyullah bi syafaat Nabi Muhammad bi'idznillah waridallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo berdiri sejenak ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Engkaulah Nabi Allah, mentarinya umat. Engkaulah Nabi, bulannya umat. Engkaulah Nabi, cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Engkaulah Nabi Allah, sayang ke umat. Engkaulah Nabi, cinta ke umat. Engkaulah Nabi, welas asih ke umat. Siang malam mikirkan umat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
Ini sampai ke ujung ya. Kalau lapangan penuh selapangan. Jadi jamaah Al-Baghdad itu elastis, fleksibel, ya, tergantung tempat yang disediakan. Dulu kita disediakan Munas, wadah loh 300.000 jamaah yang hadir itu. 3 kali kita di Munas. Kalau misalnya Pak Bupati mengadakan di stadion, ya penuh stadion. Kalau mengadakan di masjid, ya penuh masjid. Kenapa? Allah yang mengukur, bukan kita yang mengukur. Dan yang datang ini gak ada yang dikasih duit. Duitnya sendiri. Amparan pun beli sendiri. Ya, air beli sendiri. Kenapa demikian? Karena niatnya ngaji. Tujuannya satu, ilahi anta maksudi. Allah yang menjadi tujuan. Waridhoka matlubi, dan keridoannya yang kita cari. Lain tidak ada. Betul. Maka siapapun yang duduk malam ini berzikir bersama, semua mendapatkan cinta dan ridho dari Allah. Kalau Allah sudah cinta, pasti dibela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala khawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Al-Fatih lima ukhlih wal khatim lima sabat, nazilil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Al-qail fi kitabil aziz, bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatidz dan para asatidzah, para pengurus Nahdlatul Ulama yang saya banggakan, Rais Suriah NU Kerawang, dua insan yang saling bercinta karena Allah, berhak memperoleh cintanya Allah. Kiai Haji Fatahillah, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hijaz, yang saya banggakan, Kiai Nanang Juwaini, kalau saya sebut Kiai Pantun. Ini acara dadakan, beliau ngobrol ke rumah, mau izin abah saya mau calling orang tua. Ya cuma biasalah bang, ngeriung-ngeriung, tanggung, calling orang tua jangan tanggung-tanggung, sekalian maulid Nabi, doa untuk bangsa dan kholasatul khotim. Jangan pikir soal biaya, Allah kaya, Allah cukup, Allah yang mencukupi. Betul apa enggak? Kalau untuk kebaikan, untuk agama Allah, jangan pernah berpikir berapa biayanya dan dari mana. Cukup sejauh mana kecintaanmu, kesediaan kamu, kebahagiaan kamu bisa mengadakan acara zikir kepada Allah, maka Allah yang jamin semuanya. Betul enggak? Semoga beliau beserta keluarga diberikan sehat panjang umur, dan juga para imam-imam manaqib,
dan para ulama, para kiai, pengurus NU, Kiai Makmuri, terus Kiai Mahdi yang sangat saya cintai. Berapa kali Kiai kita ketemu? Pemandan wajan. Sini Kiai. Saya kalau didampingin Kiai itu semangat saya. Kenapa? Hidup kalau didampingin Kiai jangan khawatir, kamu tak akan tergelincir dalam hidup kamu. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Kalau abah kan bukan Kiai, abah nih santrinya Kiai. Abah pesuruhnya Kiai. Abah kalau ibaratnya batu itu, abah berada dalam genggamannya guru, terserah mau dilempar kemana sama guru itu. Betul? Oleh karenanya cari guru harus yang bagaimana? Cari guru, cari yang cocok. Betul? Biar kalau cari guru yang cocok, cari kiai yang cocok. Kalau cari kiai yang pinter, nanti kamu dapat kiai yang pinter bilang gimana yang lain? Gak ada yang pinter, yang paling pinter kiai saya. Itu nanti. Betul? Tapi semua kiai itu baik. Betul? Semua kiai itu pinter. Maka kamu cari yang cocok. Karena jamaah mana cocok sama saya dan saya cocok bersama kiai-kiai, ayo ikut lampahnya kiai-kiai. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Juga tak lupa pula Ananda yang saya cintai, Bupati Kerawang Kang Jimmy. Saya bilang tidak ada yang bisa membela kiai kecuali santri. Betul apa enggak? Betul apa tidak? Betul. Yang berani bela kiai itu siapa? Santri. Dan Kerawang adalah Kerawang kota santri. Banyak pesantren-pesantren, banyak pengajian-pengajian di Kerawang ini. Maka saya katakan Kerawang adalah kota santri. Iya atau tidak? Buktinya sepanjang perjalanan saya itu ada berapa tempat pengajian saya lewati. Apakah betul? Sekian persen penduduk Kerawang ini adalah Muslim. Oleh karena itu jangan salah menempatkan hatimu. Santri sama santri harusnya syukur ba'dahum ba'dah, harus saling kuat menguatkan. Betul? Yang bisa membela kiai adalah santri, yang bisa membela santri adalah kiai. Jadi kalau kiai tidak membela santrinya, saya tanya, kiai model apa itu? Betul apa betul? Betul apa betul? Iya apa tidak? Iya. Oleh karena itu, jauh sebelumnya saya sudah telepon beliau, Bupati menghadap ke Abah. Siap langsung besoknya menghadap. Maka apa yang saya ucap tidak keluar ucapan dariku, melainkan karena kehendak yang kuasa. Semoga apa yang keluar dari lisan saya tertulis di lauh mahfuz. Allah takdirkan beliau untuk memimpin Kerawang yang akan datang ini. Amin. Allahumma amin. Kalau saya bicara begini karena saya ingin menitipkan santri-santri yang ada di Kerawang ini. Kalau saya bicara begini, saya ingin menitipkan kiai-kiai yang ada di Kerawang ini. Kiai bukan hanya diambil untuk kepentingan, tapi kiai harus dibela. Betul? Betul? Santri juga harus dibela. Yang bisa bela santri adalah kiai, yang bisa bela kiai adalah santri. Santri dan kiai harus bersatu demi kebaikan umat, demi kebaikan Kerawang. Paham yang saya katakan? Kalau tidak paham perlu sekolah lagi. Setuju? Juga saya mengucapkan terima kasih kepada para banser-banser NU yang dengan gagah benar, dengan gagahnya ya, dan juga Banser Al-Baghdadi. Juga seluruh jamiah yang hadir di sini, ada jamiah Al-Hijaz, saya juga bawa jamaah, ada jamaah zikir Al-Baghdadi, mungkin ada jamiah yang lain, jamiah Thariqat,
jamiah ratib, jamiah yasinan, jamiah solawatan, apapun nama jamiahmu. Tapi malam ini kita duduk di tempat ini adalah lillah billah rasul bir rasul. Betul? Amaliyah boleh berbeda, kiainya boleh berbeda, tapi tujuan kita adalah sama, yaitu amanu wa taqwa. Betul? Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Semua kiai pasti mengajak santrinya, jamaahnya untuk amanu wa taqwa. Betul begitu? Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang sangat saya cintai, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat luar biasa ini di suasana corona katanya. Ya katanya memang. Ya, suasana corona katanya, alhamdulillah. Ya, kalau ada yang nanya, "Bang, gimana corona?" Di mana ada corona? Ada di TV, di sini kagak ada. Iya Pak tidak? Iya Pak tidak? Duluan mana kamu lahir dengan corona? Nah, sebelum corona datang kita sudah lahir duluan. Sebelum corona ada pengajian sudah ada. Jangan gara-gara corona pengajian harus ditiadakan. Model apa ini? Betul apa tidak? Betul apa betul? Iya apa tidak? Soal mati itu urusan Allah. Soal mati urusan Allah. Di sini iman kita dipertaruhkan, wahai saudara-saudaraku. Orang yang beriman kepada Allah, katanya Quran mengatakan, "Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun." Perhatikanlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak punya takut, tidak punya khawatir. Betul? Betul? Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang yang beriman dan takwa kepada Allah. Saya bukan wali, kalian bukan wali, tapi kamu dan aku hadir di sini sebagai pecintanya wali-wali Allah. Betul? Sebagai pecintanya walinya. Ada Syekhona Khalil Bangkalan, ada Sunan Wali Songo, ada Syekh Kuro, betul? Betul? Ada Yai Hasyim Asy'ari, betul? Beliau ada Yai As'ad, beliau adalah wali-wali Allah. Ada Sultanul Auliya Syabdul Qadir Al-Jailani. Alhamdulillah, di Al-Baghdadi tiap malam minggu puluhan ribu orang yang datang. Kalau Kliwonan ratusan ribu orang yang hadir. Tapi semuanya bulan ini ketemu sehat, bulan berikutnya masih ketemu sehat. Berarti kan tidak ada masalah. Tapi saran saya, jamaah manakib kan sudah, yuk kita amalkan qul huwallahu ahad kijaban masturo, Allahu samad kijaban masturo, lam yalid wa lam yulad kijaban wa lam yakun lahu kufuwan ahad kijaban masturo. Hijab yang samar tapi tetap pakai masker, kalau enggak kena tilang kamu. Betul? Corona itu, saya ketemu dengan corona. Assalamualaikum Mbak, Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya corona Mbak. Rombongan, mau kemana kamu nak? Mbak, tolong saya dong Mbak. Ada apa nak? Sampaikan kepada Presiden Mbak. Apa yang saya sampaikan? Bilangin ini salah prosedur Mbak. Maksudnya apa nak? Saya ditugas oleh Allah Mbak, bukan untuk nakut-nakutin orang yang mau ngaji Mbak. Bukan untuk melarang orang mau ke Jumatan Mbak. Bukan untuk melarang orang mau ke pengajian Mbak. Tapi saya diutus oleh Allah
untuk mengingatkan orang yang jauh dari Allah supaya dekat kepada Allah. Orang yang jauh dari kiai biar mendekat ke kiai, yang jauh dari ulama biar mendekat kepada ulama, yang lupa kepada Allah biar ingat kepada Allah. Itu SOP saya, Pak. Kok ini malah masjid suruh kosong, Pak? Tolong Pak sampaikan, Pak. Baiklah, nanti saya sampaikan kalau ketemu. Betul apa tidak? Musibah diturunkan oleh Allah. Satu, musibah bagi orang yang beriman adalah alamatul hubbu, tanda cintanya Allah. Betul? Alamatul hubbu, tanda cintanya. Musibah yang datang kepada walinya Allah, ulamanya Allah adalah menaikkan derajat pangkat derajatnya di sisi Allah. Jadi ini musibah yang datang ini adalah tanda cintanya Allah, supaya yang lupa tambah ingat kepada Allah, yang jauh supaya dekat kepada Allah. Jangan malah dibalik. Tahu monyet? Kenal monyet? Monyet jatuh dari pohon karena apa? Pernah dengar monyet jatuh dari pohon? Monyet jatuh dari pohon itu bukan karena ada angin yang kencang. Kalau ada angin kenceng, monyet itu pegangannya tambah kuat. Betul? Monyet jatuh dari pohon karena angin yang sepoi-sepoi. Karena angin sepoi-sepoi aja pegangannya dalam longgar jatuh dia. Itu monyet. Makanya dikirim oleh Allah angin corona ini supaya orang Islam pegangan ke Allah tambah kuat, persatuannya tambah kuat, tidak terpecah belah lagi. Iya apa tidak? Supaya tambah kuat pegangan. Dikirim berita corona dari Sabang sampai Merauke, dari luar sampai ke dalam, supaya orang-orang muslim tambah kuat pegangan ke Allah, tambah saling mengikat satu sama lain, tidak dipecah belah lagi. Jangan marah melepas pegangan. Setuju? Karena angin yang sepoi. Maka dari itu ketika Allah memberikan musibah, apa tujuannya Allah? Supaya sang hamba itu kembali ingat kepada Allah. Jamaah, dalam perjalanan itu pasti ada rintangan dan tantangan. Beliau kesoin kalau ketemu saya selalu nangis. Kenapa? Saya berdosa Abah. Saya berdosa sama Abah. Kenapa? Saya dulu paling menghujat kepada Abah. Jamaah saya larang untuk datang ke Abah. Tapi setelah saya datang menyaksikan sendiri Abah, baru saya merasa berdosa Abah. Saya salah. Akhirnya jamaah saya semua saya suruh ikut. Saya bilang, Kiai, maafkan saya ya Abah. Kiai, tidak ada dosa bagi orang yang bercinta. Kan saya selalu bilang, Kiai, siapapun yang membenci aku, bencilah Junaidi Al-Baghdadi. Itu tak akan mengurangi cintaku kepada Allah, cintaku kepada Rasulullah, dan tidak akan mengurangi istiqomahku kepada Allah. Saya selalu bilang, semakin kau membenciku, kau akan semakin tenggelam dalam lautan cintaku. Sehingga aku tidak melihat lagi kebencianmu kepadaku. Yang kulihat adalah cintaku kepadamu. Betul? Maka selagi kau masih sempat membenciku, bencilah sebelum kau tenggelam dalam lautan cintaku. Di saat itulah kau tak punya waktu untuk membenci aku. Setuju? Setuju? Makanya saya diramaikan, saya punya istri itu lebih dari 4. Rame pokoknya, begini-begini. Saya bawa sekalian istri saya. Anak saya 21 saya bawa semua. Ayo kalau mau dibahas, bahas sudah. Junaidi bukan orang pengecut. Betul apa enggak? Betul apa betul? Saya bilang, jangan pernah ngurusin takdir orang lain, urusi takdirmu sendiri. Biarkan aku dengan takdirku dan kamu dengan takdirmu. Marilah kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat baik dalam takdirnya masing-masing.
Marilah kita tinggalkan iman dan takwa kepada Allah di dalam takdirnya masing-masing. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Gini-gini saya kiai juga loh ya. Saya pernah makan pojokan pesantren loh. Walaupun tidak sampai habis itu. Setuju? Oleh karena itulah wahai saudaraku, ya, cinta itu akan dapat mengalahkan segalanya. Cinta sejati akan abadi dalam segala kehidupan. Cinta sejati tak akan pernah punya benci dan dendam. Betul? Cinta akan selalu membawa kebahagiaan. Itu adalah cinta. Maka dari itulah jamaah manakib, hiduplah kalian dengan cinta. Cinta kepada anak adalah harus. Cinta kepada istri, kepada suami adalah harus. Cinta kepada harta harus. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Cinta kepada harta, kepada jabatan harus. Sebab kalau kamu tidak mencintainya, kamu tidak akan memegang amanah itu. Tapi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah harus di atas segala-galanya. Iya apa tidak? Kang Jimmy jadi bupati harus cinta kepada jabatannya. Kalau tidak cinta kepada jabatannya, dia tidak akan sungguh-sungguh melaksanakan jabatan itu. Dia tidak akan amanah, dia tidak akan menjaga jabatan itu dengan baik kalau tidak mencintainya. Betul? Lalu bawalah kecintaan terhadap jabatan itu untuk membesarkan cintamu kepada Allah, cintamu kepada umat, cintamu kepada masyarakat, baru akan luar biasa. Setuju? Orang pintar banyak, Pak Bupati. Calon-calon bupati semua pintar. Tapi jadilah bupati yang memiliki kebesaran jiwa dan cinta. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Kenapa harus dengan cinta, Pak? Karena kalau bupati, pemimpin sudah cinta kepada yang pimpin, di mana ada penderitaan kepada yang pimpin, dia akan datang memberikan kebahagiaan. Ketika yang dipimpin berada dalam kesulitan, dia akan datang memberikan jalan keluar. Ini adalah cinta. Setuju? Setuju. Saya ketika jamaah datang mengeluh dengan penyakitnya ini, darah tinggi, kencing manis, kadang stroke keluarganya, sedih rasa hati saya. Tapi apa yang bisa saya lakukan ya Rob? Saya tidak punya daya dan kekuatan kecuali Engkau. Saya hanya ingin melihat, ingin mendengar ya Allah. Jamaah manakib yang sakit sehat, bagaimana bahagianya yang sakit sehat ya Allah. Itu yang selalu minta. Betul? Dengan kuasa Allah, Allah kirim. Betul enggak? Seorang profesor. Lalu saya kolaborasi dengan kekuatan doanya jamaah. Alhamdulillah, yang kencing manis minum obat 1000 doa. Seminggu dia sudah tidak bisa melihat, seminggu dia bisa melihat lagi. Yang gulanya 700 tidak turun-turun, normal. Yang stroke sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Dari mana? Doanya banyak orang, itu mustajab. Doanya jamaah, itu mustajab. Boleh ditestimoni, betul apa enggak? Itu bukan promosi, ini tahadus bin nikmah. Karena saya nggak jualan itu, betul apa betul? Tapi ini salah satu jawaban dari Allah. Masihkah kalian ragu? Bahkan Pak Bambang tadi cerita juga, temennya kencing manis dikasih 1000 doa tadi, otongnya tiba-tiba tong begitu kan. Jadi semua yang datang jamaah datang di sini karena cinta. Abah datang di sini karena cinta, bukan karena uang. Abah pengajian dimanapun, wallahi saya haramkan saya terima bayaran. Betul? Bukan sekarang, di mana-mana. Saya haramkan terima bayaran. Saya haramkan terima amplop. Kenapa? Saya datang dengan cinta. Betul, Pak. Iya apa tidak itu? Apa cuma di sini? Tidak. Di mana-mana. Iya, Betul? betul.
Itu adalah cinta. Cinta tak pernah berharap, tapi cinta selalu ingin memberi. Betul, Bang. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikuti olehmu orang yang tak mengharap balasan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saya dan seluruh jamaah imam manaqib yang datang ke tempat ini, semuanya tidak ada yang mengharap apapun. Yang ada cuma satu, illahi anta maksudi wa ridhoka maqludi. Iya apa tidak? Oleh karena itulah wahai jamaah, saya mengucapkan terima kasih. Junaidi tidak ada apa-apanya tanpa kalian. Besarnya Al-Baghdadi karena jamaah yang membesarkan. Iya apa tidak? Ya. Adanya pesantren Al-Baghdadi karena jamaah. Allah beri jamaah. Andaikan Allah tidak kirim jamaah, siapa yang mau datang ke Al-Baghdadi? Alhamdulillah jamaah Al-Baghdadi, Pak Bupati, seluruh Indonesia tuh kalau 5 juta sudah lebih. Kalau ingin testimoni boleh. Siapa yang sanggup jadi panitia? Silakan sewakan saya gor. Apa? Soekarno apa namanya? Gelora Bung Karno. Bisa penuh apa tidak jamaah Al-Baghdadi? Kalau enggak penuh, saya ganti 10 kali lipat. Betul? Betul? Bicara tak penting, tapi fakta yang penting. Nah, justru kehadiran jamaah zikir Al-Baghdadi ini menambahkan makmurnya Islam di Kerawang. Iya apa tidak? Menambahkan makmurnya Islam di Kerawang. Jadi salah besar kalau kita sesama muslim tidak saling yasuddu ba'dahum ba'da. Salah besar kalau saling menjegal, saling menghasut satu sama lain. Kalau saya umpama menjelekkan si A, tentunya saya punya tujuan saya itu apa? Betul? Betul? Saya selalu bilang, ikutin kiai, ikutin ulama sejauh mengajak amanu wa taqau, sejauh mengajak takarrub kepada Allah. Tapi kalau sudah menghasut, mengajak berpecah belah, menganarkis, jangan kamu ikutin kalau yang seperti itu. Kan gitu? Iya apa tidak? Ya, tapi sejauh itu mengajak takarrub kepada Allah, cinta kepada negara, ikutin. Tapi kalau sudah mengajak merongrong persatuan dan kesatuan, patut kamu berpikir 2 kali. Setuju? Alhamdulillah. Saya sadar bahwasanya untuk bisa berkibar bendera harus mampu menerima terpaan angin. Semakin tinggi tiang benderanya, semakin tinggi pula bendera itu digerek. Semakin tinggi bendera digerek, semakin kencang angin yang nabrak. Semakin kencang angin yang nabrak, bendera pun akan berkibar dengan megahnya. Kalau benderamu ingin berkibar, kamu harus siap untuk menerima hujatan. Ya apa tidak? Seorang pemimpin jangan cuma siap untuk disanjung dan dipuji. Jangan siap untuk didukung, siap untuk dibenci, harus siap. Tapi ada yang perlu kamu catat. Jadikan kebencian orang itu adalah motivasi dalam hidup kamu untuk menunjukkan apa yang kamu yakini. Suatu saat akan Allah tunjukkan kebenaran itu. Betul apa betul? Betul? Abah tuh suka bilang begini, kalau kau akan membenciku, bencilah, tapi ingatlah, kali ini kau boleh memandang aku dengan pandangan sebelah matamu. Kan gitu ke jamaah ya. Hari ini kau boleh melihat aku dengan pandangan kebencianmu, tapi aku tak akan pernah berhenti untuk berbuat baik, walaupun aku tak pernah dipandang baik. Dan aku akan selalu berbuat jujur, walaupun aku tak pernah dipercaya. Biarlah kejujuran, kebenaran yang saya tanamkan, Allah tunjukkan suatu saat nanti yang akan membuat kamu menyesal bahwa apa yang kulakukan adalah benar.
Betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Itu yang terpenting wahai jamaah. Tidak sedikit dari kalian kadang mendapat cibiran. Betul? Dapat hujatan. Ngapain ikut ngaji Al-Baghdadi? Memangnya jadi kayanya? Soal kaya bukan soal orang ngaji atau tidak. Ada yang digitukan. Biarkan. Teruslah kamu melangkah. Abaikan omongan itu. Tuhan sedang memberi suatu semangat kepada kamu. Jadikan itu semangat kamu. Jangan kamu menangis. Tangisanmu menunjukkan kelemahan iman dan jiwa kamu. Betul. Betul. Tapi bangun dan bangkitkan kenyataan. Jangan menyerah. Jangan menyesali. Jangan menangisi nasib kamu. Bangun dan bangkitlah bersama kuasa Allah. Suatu saat nanti pertolongan itu pasti akan datang. Amin. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kalian, katakan Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Ketika kamu dipuji oleh orang, katakan Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Ketika kamu dihina oleh orang, katakan Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Ketika kamu usaha jatuh, katakan Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Katakan itu. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jamaah yang amat Abah cintai, saya yakin kalian semua datang ke tempat ini berharap barokah di pengajian ini. Maka bersama acara berdoa untuk keselamatan bangsa dan Maulid Nabi serta Khol Syabdul Qadir Jilani dan Khol Kiai Khalil Imam ayahanda dari Kiai Nanang Juwaini, semoga kita mendapatkan barokah semuanya. Barokah yang kita kholin malam ini. Betul apa betul? Barokahnya kiai-kiai ada di atas panggung ini, juga barokahnya zikir yang kita kumandangkan malam hari ini. Kalau hidup sudah barokah, semua akan terasa indah. Apa itu barokah? Khairun ilahiyun, kebaikan dari Allah. Lalu jangan lantas ketika kamu usaha bangkrut, jangan dianggap itu tidak dapat barokah. Itu adalah kebaikan dari Allah. Kalau kamu menyadari bahwa semua ini terjadi adalah kehendaknya, sehingga kamu meyakini dan mengatakan Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah, itu juga menjadi kebaikan buat kamu. Setuju jamaah? Setuju. Setuju? Setuju. Di dalam zikir manakib pertama isinya apa? Hah? Istighfar untuk kedua orang tua. Ada larangan kita mendoakan orang tua. Yang kedua, istighfar untuk guru-guru kita. Kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasul tanpa kita punya guru. Kita mintakan ampun kepada Allah. Apa salah? Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi, astaghfirullahaladzim li ustadi, kemudian astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Kita mintakan ampun kepada Allah, orang Islam laki dan perempuan, baik dia suka maupun tidak suka kepada kita. Kita tulus setiap malam mintakan ampun kepada Allah. Betul? Betul. Baru astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Baru dirinya sendiri mintakan maaf. Di sini saya ajarkan, utamakan orang tua kamu, utamakan guru kamu, utamakan orang lain, baru diri kamu sendiri. Iya apa tidak? Iya apa tidak itu? Lalu di situ ada surat Al-Ikhlas, di situ ada sholawat. Apakah salah kita baca sholawat? Oh tidak. Sholawat adalah perintah dari Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Siapa yang bilang? Allah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat atas Nabi. Hei orang yang beriman. Siapa yang disuruh? Orang beriman. Kalau kamu iman kepada Allah, berselawatlah kamu atas Nabi. Sallallahu
ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Selawat bukan? Selawat bukan? Salawat. Banyak macam selawat, betul enggak? Saya ngambilnya selawat yang pendek-pendek biar mudah dihafal oleh jamaah manaqib. Betul. Kalau yang panjang-panjang nanti nggak hafal. Biarin pendek, yang penting rasanya. Apa artinya panjang kalau nggak ada rasa? Betul. Terus di situ ada Asmaul Husna. Ya Hadiyu ya Alimu ya Khabiru ya Mubin ya Hadi ya Alim ya Khabir ya. Apa ada dalilnya? Ada. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Ini Quran. Betul? Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang bagus, yaitu Asmaul Fad'uhu biha. Mintalah kamu dengan Asmaul Husna itu. Apa salah? Tidak, Pak. Ya Kafi, Ya Ghani, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Kafi, Ya Ghani, Ya Fattah, Ya. Sampai jelas. Apa yang sesat? Enggak, Pak. Enggak ada yang sesat, Pak. Tahu matahari? Tahu. Tahu lampu yang terang? Tahu. Kalau kamu melihat lampu, ya, maka lampu yang terang kamu tatap, maka kamu akan gelap memandangnya. Kalau melihat karunia Allah kepada orang lain, jangan kau lihat dengan pandangan mata kamu, akal kamu, maka kamu tidak akan percaya yang timbul adalah suhud. Lalu lihatlah nikmat karunia Allah yang diberikan kepada orang lain, lihat dan tatap dengan pandangan mata iman kamu, baru kamu percaya bahwa itu karunia Allah, itu pertolongan Allah, itu kehendak Allah. Betul. Betul. Betul? Betul? Kalau melihat dengan pandangan iman, kalau melihat dengan mata apa? Pandangan mata kamu, akal kamu, ya. Saya lebih alim. Harusnya saya yang lebih pantas. Betul? Dia cuma bisanya bismillahirrahmanirrahim cakrawat. Namanya Syekhuna Khalil Bangkalan ini punya santri namanya Ahmad. Kerjanya cuma ngurus ayamnya Syekhuna Khalil Bangkalan. Baik, saya ceritakan. Ya. Satu ketika Ahmad ini kalau sholat selalu berjamaah. Kalau enggak sempat berjamaah dia enggak sholat. Ditanya sama Syekhuna, "Mat, kamu enggak sholat, Mat?" "Sholat, Yai." Nah, ini logat Madura. "Loh, kok sekarang kamu enggak sholat, Mat?" "Saya telat, Yai." "Telat kenapa?" "Telat berjamaah." "Loh, kalau enggak berjamaah?" "Saya enggak sholat." "Kok enggak sholat?" "Saya enggak bisa sholat." "Masa enggak bisa sholat kamu, Mat?" "Enggak bisa, Yai. Enggak sempat belajar ngurusin ayam yang panjenengan." Enggak sempat sholat, enggak belajar ngurus ayamnya panjenengan. Baca syahadat bisa, Mat? Coba, Mat, baca, Mat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la. Asyhadu an la, Mat. Bukan asyhadu an la, Mat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la. Aduh, Mat, repot kamu, Mat. Loh, orang santri dulu kan besar-besar gitu, guys. Sudah tua-tua kadang itu. Jadi lidahnya sudah sulit ditekuk-tekuk. Enggak bisa kamu, Mat. Kalau begini bisa enggak kamu, Mat? Tahu weton? Kalau bahasa Maduranya itu mancilen. Kalau gini kamu bisa, Mat. Mancilen 10 eklat sangat kan setong. Allahu Akbar. Ini bahasa Madura begitu. Diajarin bahasa Madura sama Kiai. Beton itu bijinan kayak apa nak? Hah? Beton. Beton apa? Beton. Nah, beton ya. Nah,
Kalau gini bisa kau mat. Beton 10 diambil 9 tinggal 1. Allahu Akbar. Bisa kalau ini. Enggak perlu ditepuk-tepuk kalau ini. Coba mat. Beton 10 diambil 9 tinggal 1. Allahu Akbar. Udah mat, kamu sholat gitu aja mat. Jadi kalau dia sholat maghrib berdiri ya. Waduh, beton 10 diambil 9 tinggal 1. Allahu Akbar. Beton 10 diambil 9 tinggal 1. Allahu Akbar. Itu doang sholatnya. Zaman Syahona nggak ada yang bahas-bahas itu. Kalau zaman sekarang ribut dunia itu. Geger, dianggap sesat itu sudah. Kenapa Syahona ngajarkan itu gak dikatakan sesat? Daripada ada sholat yang penting Allah Akbarnya benar sudah. Kok ada Allahnya udah benar sudah. Yang nggak benar kalau nggak ada Allahnya. Nah, jadi kalau beliau itu telat dengan sholat berjamaah, dia sholat sendiri. Beton 10 diambil 9 tinggal 1. Allah. Khusyuk kan? Beton 10 diambil 9 tinggal 1. Allahu Akbar. Lanjut. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun. Akhirnya Syahona Khalil Bangkalan ke Mekah. Begitu ke Mekah, dia biasanya punya kaget. Ya Allah, Kiai kan ke Mekah, kok bakiaknya ketinggalan. Madura Mekah tuh jauh. Aduh ya Allah, bagaimana ini ya Allah? Di Mekah tuh kan panas padang pasir. Kiai tidak pakai bakia, panas kakinya Kiai ya Allah. Sedih beliau tuh, nangis mikirin kakinya Kiainya takut kepanasan. Ini Kiai santri zaman dulu. Kalau santri zaman sekarang kan bakiaknya Kiainya diambil. Itu bedanya. Bukan mikir kakinya Kiai, bakiaknya diambil. Betul. Makanya saya ingin melihat, saya ingin menyaksikan santri memimpin Kerawang ini, dia tukang Jimmy. Yang akan selalu ingat, jangan sampai ada Kiai di Kerawang tidak pakai bakia. Betul? Betul. Jangan sampai Kiai di Kerawang isi pengajian, ban motornya kempes dituntun. Karena yang mikirin dia itu santri. Udah. Nangis dia, hanya minta ke Allah. Minta, ya Allah izinkan saya untuk mengantarkan bakia Kiai saya. Bagaimana doa? Beton 10 diambil 9 tinggal 1. Allahu Akbar. Melek ada di Mekah. Itu hebatnya. Melek ada di Mekah, di belakangnya Syahona Khalil Bangkalan. Baru assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu mati? Iya. Ngapain kamu nyusul di sini mah? Ini Kiai, pakaiannya apa jenengan ketinggalan? Aduh iya mat, panas kaki saya mat. Mana mat? Ditanya. Naik apa kamu mat? Naik beton 10. Luar biasa. Naik beton 10 Naik Kiai. 10 diambil 1. Terus katanya Syahona, kamu mau ngikut saya sampai selesai? Apa mau pulang duluan, Mak? Saya pulang dulu, Kiai. Kenapa? Enak di sini, Mak, temenin saya, Mak. Ayam gak ada yang ngurus. Mikirin juga peliharaannya Kiainya. Itu bedanya. Loh kalau santri sekarang, Piaranya diambil. ayam peliharaannya Kiainya dipotong. Itu bedanya santri Ahmad zaman Syahona dengan Ahmad zaman sekarang. Tapi bukan ini loh ya. Kalau beliau nanti akan menjadi Ahmad yang membela Kiai, ya, yang akan membawa Kiai-Kiai nanti berangkat untuk umroh, ya. Betul. Nah, ya sudah Mat, kalau mau pulang dulu Mat. Terus naik apa kamu pulang ya Mat? Ya naik beton 10. Beton 10 diambil 9 tinggal 1. Allah melek ada di Madura lagi. Jadi wali wahai. Apa
Kenapa? Karena dia ikut wali, cinta kepada walinya Allah, tulus walaupun pas-pasan. Kan pas-pasan itu. Iya. Tapi nggak ada wali-wali yang lain protes. Kali Sona Khalil, kali Yasin Asy'ari protes, saya protes. Saya protes, ya. Masa jabatan 10 bisa jadi wali? Saya yang wiritan sekian lama baru jadi wali. Masa gitu nggak ada. Barangkali Sunan Wali Songo protes, kalau protes ya Allah. Mak mudah banget itu. Ahmad itu jadi wali cuma bertahun 10. Saya ngaji kitab Kulontuan baru jadi wali, itu baru bertahun 10 sudah jadi wali. Tidak ada yang protes. Itulah bedanya ulama dulu dengan sekarang. Betul. Kalau santri dulu ngaji, kadang nggak diajarin ngaji, cuma suruh nyari rumput, nggak ada yang protes. Kalau santri sekarang mondok, dipondokin orang banyak, santri suruh nyari rumput dulu. Loh, anak saya suruh pinter kok malah suruh nyari rumput, dibawa pulang. Itu bedanya orang tua dulu dengan sekarang. Betul nggak ini? Ini fakta. Ini ada cerita lagi. Makanya kalau kamu ingin naik derajatnya, jangan takut dengan kesusahan. Betul. Jangan takut dengan kesulitan. Betul. Kadang kamu banyak takut, bukannya kamu, kadang kayak juga pada takut. Ya Allah, selamatkan kami dari kemiskinan. Berilah kami rezeki yang lancar. Takut miskin. Allahumma wal bala wal waba wal fitnah wal salib. Bukan saya enggak mau ada fitnah kayak mau balak, terserahlah Allah yang ngatur. Saya enggak punya hak untuk menolak itu semua. Betul apa betul? Nah, ini saya ada cerita. Makanya kayak Kang Jimmy, kalau dihujat jangan takut, semakin semangat, semakin yakin. Semakin dikecilkan maka kau akan bisa. Betul? Mau saya cerita lagi. Iya, Pak. Ada seseorang datang ke kiainya. Kenapa? Enggak ada apa-apa. Apa? Nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa? Sepakat? Nggak ada hujan? Sepakat? Nggak ada hujan? Sepakat? Karena nggak ada hujan, jangan ada yang bergerak. Sepakat? Awas kalau bergerak. Siap. Siap, Lanjut. Pak. Hujan tak punya mata kalau nurunin ke kamu yang lagi ngaji. Saya lanjut. Sepakat nih, jangan sepakat, nggak ada apa-apa. Yang nggak ada zikir kepada Allah. Saya lanjut. Ada seseorang sambil datang ke kiai. Ada apa dong, kiai? Gimana supaya saya kuat melek, kiai? Oh, bikin susah yang gede. Suruh bikin susah yang gede. Karena suruh bikin susah, kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang anaknya apa ya? Anaknya camat ditempeleng. Anaknya camat atau anaknya kapolsek ditempeleng. Wah, dicariin. Wah, ini harus ditangkap ini. Ngumpet dia, dicari sehari semalam dicari, dia ngumpet. Ngumpet enggak ketemu, ngumpet di gua enggak ketemu, hanya dia tertidur. Laporan lagi kayaknya, masih tertidur saya, Jai. Kurang besar masalah kamu. Karena kurang besar, anaknya Kapolri ditempeleng. Anda semua pasukannya diperintahkan. Kalau zaman sekarang, kalau dulu tuh anaknya panglima perang gitu loh. Cari dia, kalau ketemu cincang dia. Wah, karena dicariin pasukan sekerajaan, akhirnya dia ngumpet di pohon yang banyak durinya itu apa namanya? Pohon, pokoknya banyak durinya. Ngumpet naik dia di atas tinggi sekali. Akhirnya ketemu. Nah, itu ada di atas. Sudah biarin saja, kita tunggu dia sampai turun. Nah, yang bawah gantian jaga, dia sendirian di atas. Ini saya mau tanya, dia nggak wiritan, nggak ngapa-ngapain. Cuma kata gurunya suruh bikin masalah yang besar, dia bikin masalah karena cuma pengen kuat melek. Kamu kok tidur melulu, Tom? Bagaimana caranya? Justru bagaimana dia caranya bisa kuat melek? Bikin sudah, kamu terlalu enak, gak ada susahnya, makanya tidurnya enak. Hari pertama 1 hari 1 malam, terus 2 hari 2 malam, terus yang bawah yang jaga gantian apa enggak? Di atas gantian apa enggak? Enggak sendiri.
sampai 40 hari 40 malam, malam keempat terakhir, malam ke-40 terakhir, dia nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Hebat nggak? Apa dia tirakat? Kenapa? Ketakutan. Duh, kalau sampai saya kesirap, jatuh saya. Lupa dia, makan dia nggak terasa lapar, haus nggak terasa haus, ngantuk nggak terasa ngantuk. Yang ada cuma takut dia jatuh, sudah jatuh di cincang saya. Akhirnya malaikat lewat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain kamu di sini? Kok malaikat yang sang di sini kan? Saya bukan malaikat. Ya, bukan malaikat bagaimana? Benar, saya bukan malaikat. Tidak, kamu malaikat. Bukan, saya manusia. Malaikat kamu manusia. Mana ada manusia tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Malaikat kamu itu. Dibilang bukan. Malaikat kamu. Iya barangkali. Iya barangkali. Untuk apa kamu nyangsang di sini? Balik dibawa kalau malaku. Jadi wali dia. Tapi kamu jangan niru ya. Ini saya cerita bagaimana barokahnya seorang guru. Dia patuh, dia jalani sungguh-sungguh, justru barokahnya itu menjadikan dia jadi walinya Allah. Luar biasa. Banyak cerita yang seperti itu. Jadi kalau saya menyampaikan hal ini, biar tahu, jangan cuma tahu bagaimana cara mendapatkan barokah, mendekat ke kiai, mendekat ke ulama, kamu akan dapat barokah. Tapi tahulah kamu hal-hal yang dapat menggagalkan, merontokkan, menghilangkan barokah itu kamu harus tahu. Gak jadi ya? Gak jadi, Pak. Gak jadi. Kabur, Pak. Kabur ya. Awas kalau di sini. Ada kiai di sini, ada bupati di sini. Lanjut. Wah, sudah cukup ini ya. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada jamaah, mari cintalah kamu kepada ulamanya Allah. Ikutilah ulamanya Allah. Kamu akan selamat. Ini acara maulid ya, Rasulullah ya. Kau dan aku tak kenal Rasulullah kalau tidak melalui ulama. Maka jangan pernah kamu menghujat ulama, jangan pernah kamu menjelekkan orang yang berjuang di jalan Allah, siapapun dia. Betul? Jangan pernah kamu mengatakan orang itu sesat, bisa jadi kamu sendiri nanti bisa tersesat. Ya? Yang tahu sesat dan tidaknya seseorang hanyalah Allah. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat hati kalian. Allah tak melihat rupa-rupa kalian. Biar rupanya pakai sorban, bukan itu yang dilihat oleh Allah. Ya, yang dilihat adalah hatinya. Betul apa betul? Betul. Oleh karena itu wahai jamaah, satu yang saya minta kepada kalian, ya, ayo kamu ikut ngaji, ikut zikir, ikut kiai. Jangan cuma di depannya kiai, tapi di masyarakat pun kamu harus terapkan apa yang diajarkan oleh kiai itu sendiri. Kalau dengan tetangganya suruh rukun, yuk rukun. Kalau jadi perempuan suruh ridho, jangan berani sama suami, yuk ikutin. Jujur kepada suami, ayo yang jujur. Betul? Betul. Kalau suruh ridho dengan takdir, ya ridho lah terhadap takdir. Hidup ini takdir apa bukan, Bu? Rezeki, jodoh, maut, takdir apa bukan? Takdir, ketentuan Allah. Kamu bisa melawan ketentuan Allah? Tidak bisa. Sudah segitu aja. Lanjut, Bah. Mau dilanjut? Karena ini minta dilanjut. Barusan tuan rumah nyebut Endang Kurnia, ya monggo tak kasih waktu Endang Kurnia.